Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini, Pak Rohim akan memberikan materi kepada kalian semua. Kita akan belajar tentang ketika kehidupan telah berhenti. Nah, ada yang tahu apa maksud dari pernyataan ketika kehidupan telah berhenti? Ya, benar. Itu maksudnya adalah hari akhir. Jadi, hari ini kita akan belajar materi tentang ketika kehidupan telah berhenti atau yang kita sebut dengan hari akhir. Nah, apa itu hari akhir? Hari akhir itu adalah hari kiamat. Nah, di sini hari kiamat itu dibagi atau dikelompokkan menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, kiamat sugro di sini adalah kiamat kecil, di mana pada kiamat sugro ini hanya bagian-bagian tertentu yang mengalami kehancuran. Nah, kiamat sugro merupakan peristiwa berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia. Selanjutnya, kiamat kubro. Kiamat kubro artinya kiamat besar, yaitu kehancuran alam semesta dan seluruh isinya, kecuali termasuk kematian semua makhluknya Allah. Nah, alam kehidupan manusia pun akan berganti dengan alam baru, yaitu alam akhirat. Dari kiamat sugro dan kiamat kubro terdapat peristiwa dan tanda-tandanya. Nah, di sini tanda-tanda kiamat sugro itu yang pertama, peristiwa kematian. Yang kedua, bencana alam. Yang ketiga, maraknya perzinahan. Yang keempat, meningkatnya kejahatan seperti pembunuhan. Yang kelima, korupsi. Keenam, krisis ekonomi. Dan yang ketujuh, meningkatnya pergaulan bebas. Nah, tanda-tanda atau peristiwa yang kedua dari kiamat kubro yaitu munculnya Dajjal. Nah, yang kedua turunnya Nabi Isa. Yang ketiga munculnya Imam Mahdi. Yang keempat keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima matahari terbit dari sebelah barat. Nah, setelah itu munculnya awan hitam yang panas yaitu dukhon. Nah, itu sebutannya dukhon ya. Yang ketujuh munculnya dabbah, hewan yang melata. Nah, selanjutnya kita ke kejadian-kejadian yang ada di hari akhir. Nah, kejadian-kejadian di hari akhir itu ada beberapa. Yang pertama yaitu alam barzah atau alam kubur. Yang kedua yaumul ba'ats. Yang ketiga yaumul mahsyar. Yang keempat yaumul mizan dan yaumul hisab. Yang kelima yaumul jaza. Yang keenam asyirat. Yang ketujuh surga dan neraka. Nah, dari kejadian hari akhir tersebut ada rangkaian-rangkaian peristiwa kehidupan setelah alam dunia, yaitu di akhirat. Yang pertama, kita akan melalui yaumul barzah, yaitu alam kubur yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Nah, yang kedua, itu yaumul ba'ats. Setelah masuk ke alam kubur, nanti seluruh manusia akan dibangkitkan. Nah, disinilah yaumul ba'ats atau hari kebangkitan, hari dibangkitkannya semua manusia. Yang ketiga, yaumul mahsyar, di mana yaumul mahsyar ini adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang sudah dibangkitkan. Yang keempat, yaumul hisab, yaitu hari perhitungan amal perbuatan manusia selama menjalani hidup di dunia. Nah, selanjutnya yaitu yaumul mizan. Yaumul mizan ini adalah hari ditimbangnya amal perbuatan manusia. Jadi setelah dihisab atau dihitung baru ditimbang amal perbuatan manusia. Yang mana berat yang baik atau berat yang buruk. Nah, yang selanjutnya yaumul jaza. Hari pembalasan. Yang terakhir surga dan neraka. Nah, di sini bagi yang beramal baik akan masuk surga dan sebaliknya bagi yang beramal buruk akan masuk neraka. Nah, selanjutnya ada kalimat tarji dan hikmah beriman kepada hari akhir. Apakah ada yang sudah paham dan mengerti bagaimana cara mengucapkan kalimat tarji itu? Nah, kalimat tarji di sini berbunyi inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, di sini kalimat tarji ini biasanya kita ucapkan ketika kita mendapat musibah atau ketika kita mendengar adanya orang meninggal.
Arti dari kalimat tarji ini adalah sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sungguh hanya kepadanya kami akan kembali. Adapun hikmah mengucap kalimat tarji yang pertama yaitu merupakan bentuk keikhlasan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersabar atas ujian hidup. Yang ketiga, mendapat keberkahan serta diberi pahala atas musibah tersebut. Yang keempat, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ganjaran atas kesabaran kita. Yang kelima, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, terakhir, terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Nah, perlunya kita mawas diri sebagai hikmah dari beriman kepada hari akhir. Nah, mawas diri di sini adalah kemampuan untuk mengelola respon sosial dalam konteks kehidupan nyata, menyesuaikan tindakan kita dengan budaya, lingkungan, dan kebiasaan orang lain. Nah, sikap ini mencerminkan kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap situasi tertentu dengan tujuan mencegah terjadinya konsekuensi negatif. Jadi, mawas diri ini sama halnya dengan kita berkaca pada diri kita sendiri, menilai diri kita sendiri sebelum menilai orang lain. Sifat mawas diri sendiri itu ditunjukkan dengan berbagai cara. Yang pertama, menghilangkan sikap sombong, menghindari perbuatan tidak terpuji, dan senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia. Yang kedua, berperilaku adil dalam kehidupan di dunia ini, termasuk adil terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengutamakan ibadah dibandingkan hal-hal yang hanya bersifat duniawi. Yang ketiga, hindari perbuatan yang tidak diridhoi Allah dan senantiasa berdoa kepada Allah. Yang keempat, berperilaku jujur dengan menyesuaikan antara perkataan dan perbuatan atau tidak bersifat munafik. Baik, terima kasih anak-anak. Pelajaran kita cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan kehidupan di sekitar kita. Baik, Pak Guru akhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.